Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berbagi tips seperti biasa. Saya akan berbagi tips mengenai perpajakan, accounting, BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan. Baik teman-teman, untuk hari ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya melaporkan PPh 21 untuk karyawan perusahaan ya teman-teman. Teman-teman perlu diketahui bahwa untuk mengisi ini diperlukan rekapitulasi data ya teman-teman. Nah, data-data itu berisi gaji, NPWP, dan nomor NIK ya teman-teman. Nanti bila ada karyawan yang belum masuk, akan dimasukkan NPWP, NIK-nya, untuk kemudian dijadikan sebuah data sebagai dasar untuk pelaporan PPh 21 tersebut. Oke teman-teman, untuk memulainya kita harus mempunyai aplikasi di sini ya teman-teman ya, SPT 21 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja klik. Oke, di sini kita kebetulan saya mempunyai 2 perusahaan ya. Saya akan pilih salah satunya ya teman-teman ya. Oke, saya masukkan passwordnya ya, username-nya. Kita langsung masukkan passwordnya. Oke, login berhasil dilakukan, tekan OK. Oke, kita cek SPT-nya yang tahun sebelumnya. Nah, ini ternyata tahun sebelumnya ya, itu 2021. Maka kita harus membuat SPT baru ya teman-teman ya. Oke, kita pilih SPT, lalu buat SPT baru. Nah, di sini ada tahunnya, kita ganti ya, tahun 2022. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita ganti ya, sudah masuk ya bulan Desember 2022. Kita klik buat SPT. SPT berhasil dibuat, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita sudah berada di aplikasi ya. Masa pajak yang sedang dibuka adalah Desember 2022. Statusnya normal ya. Oke, kita coba isikan ya. Teman-teman harus mempunyai bukti potong. Nah, bagaimana bukti potong ini kita buat? Oke, kita cek dulu ya. Untuk referensinya siapa saja yang sudah ada data-datanya. Nah, ini sudah ada data-datanya ya. Yang A1. Oke, di sini A1 ya. Lalu kita pilih baru ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kita sudah ada yang namanya referensi ya teman-teman ya. Lalu kita klik referensi. Nah, di sini sudah ada, kita pilih aja teman-teman ya. Oke, sudah ada di sini ya. Lalu kita cari. Nah, sebetulnya teman-teman kita juga mengupdate untuk PTKP-nya teman-teman. Di mana PTKP-nya? Oke, kita klik dulu ya teman-teman ya. Kita batal dulu ya. Oke, kita klik. Di sini ada. Nah, ini ada tarifnya. Nah, kita di sini ada tarifnya teman-teman ya. Kita klik yang ini. Kita ubah. Nah, di sini kita ganti tahunnya 2022. Lalu kita simpan ya teman-teman. Oke, PTKP berhasil disimpan. Oke, kita kembali tadi ya untuk mengisi bukti potongnya teman-teman.
Oke, kita cari daftar bukti potong ini, lalu kita pilih yang A1 ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada tampilan dari daftar bukti potong. Kita klik yang baru ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada referensi, kita pilih yang referensi ini ya, kita pilih. Oke, lalu kita cari rincian penghasilannya. Nah, teman-teman ini harus sudah mempunyai daftar rekapitulasi gaji ya teman-teman untuk karyawan Januari sampai Desember 2022 ya teman-teman. Untuk apa? Sebagai jembatan untuk mengisi di SPT PPh 21 ya teman-teman, untuk memudahkan kita. Oke, sekarang kita isi ya teman-teman. Oke, kita ini ada gaji pensiun ya, atau gaji kita dalam setahun ya teman-teman ya. Lalu kita ada di sini THR ya. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman ya. Jadi kita ke sini. Nah, ini PTKP-nya 67.500 ya, karena mempunyai tanggungan 1 istri dan 2 anak. Sehingga nihil. Kenapa nihil? Karena penghasilan kita dalam setahun setelah dikurangi biaya jabatannya hanya 52.359.250. Sedangkan untuk PTKP-nya 67.500 sehingga nihil. Setelah itu kita sip ya teman-teman. Oke, kita di sini bukti potong berhasil disimpan. Apakah merekam bukti potong yang baru? Yes ya teman-teman. Oke, kita masukkan referensi di sini. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Oke, masukkan gajinya. Nah teman-teman, kalau ada kesalahan juga bisa kita ini ya teman-teman, kita rubah ya. Nah, kebetulan tadi ada kesalahan ya, kita klik tadi yang satu ya teman-teman yang sudah diisi ya di sini. Nah di sini ya kita ubah ya, ternyata ada kesalahan ya untuk penghasilannya. Nah ini kita rubah di sini. Oke, sudah kita isi ya, kita samakan dengan data kita. Oke, di sini juga sama ya, penghasilannya hanya 60.871.250, sedangkan PTKP-nya 67.500 ya, sehingga penghasilannya itu lebih kecil dari PTKP, sehingga kena pajaknya itu nihil. Oke, sekarang kita simpan. Oke, kita klik lagi ya yang baru ya teman-teman. Oke, ada referensi, kita masukkan yang berdua, kita pilih. Oke, kita masukkan penghasilan dalam 1 tahun. Oke, kita masukkan THR-nya. Oke, lalu kita ke penghasilannya ya teman-teman. Nah di sini juga penghasilannya lebih kecil daripada PTKP-nya ya. Oke, kita simpan.
bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Yes ya teman-teman ya. Oke, kita masuk referensi di sini. Kita masuk ya sesuai dengan data, kita masukkan ini, pilih. Oke, kita masuk ya, sudah masuk ke rincian penghasilan. Oke, setelah masukkan rincian penghasilan, kita isi ya untuk gaji dalam setahun. Oke, lalu kita masukkan THR-nya. Oke, setelah kita masuk ya, totalnya ya di sini ada ya teman-teman. Lalu kita buka perhitungan PPh-nya, sama ya, masih nihil ya. Karena penghasilannya lebih kecil daripada PTKP. Kita simpan ya teman-teman. Oke, kita yes lagi. Kita masuk dari sini, referensi, kita pilih. Masukkan THR-nya ya teman-teman. Oke, lalu kita hitung PPh-nya ya, masih nihil juga ya teman-teman ya di sini ya. Kita cek dulu di sini. Oke, lalu kita simpan. Nah, bukti potong berhasil. Apakah Anda akan merekam bukti potong yang baru? Yes. Kita masuk referensi ya teman-teman. Kita masuk ya teman-teman. Ini. Oke. Dan rinciannya kita masukkan. Oke, kita masukkan THR-nya. Oke, kita hitung PPh-nya. Oke, masih nihil, lalu kita simpan. Nah, kita akan merekam yang baru lagi ya teman-teman. Kita cari referensi. Kita masukkan rincian gajinya. Kita masukkan ya. Oke. Ya, hitung PPh-nya ya. Masih
nihil ya teman-teman ya di sini ya. Kita cek dulu di sini. Ini masih K1 ya. Terus kita rubah dulu K-nya. K3. Oke. Oke. Di sini sudah masuk ya K3 ya. 72 juta. Nanti kita sip atau kita simpan. Yes, kita akan menginput yang baru. Ini kita ganti. Kita cari rincian ya teman-teman. Ya, kita masukkan penghasilannya dalam 1 tahun. Oke. Lalu kita tambahkan di sini THR-nya. Oke, sudah masuk ya di sini. Kita hitung PPh-nya ya, masih nihil ya teman-teman. Oke, kita simpan lagi. Yes, kita akan merekam kembali. Oke, kita masukkan gajinya. Oke, lalu kita hitung PPh-nya ya. Masih nihil ya teman-teman ya. Kita simpan. Yes, kita rekam lagi. Kita masuk referensi. Kita pilih. Oke, kita masukkan rincian penghasilan. Oke, kita hitung PPh-nya. Ya, masih nihil ya.